Bapak Ibu Saudara warga Gereja Kristen Jawiwetan, dimanapun saudara-saudara saat ini sedang berada, selamat hari Minggu, Shalom, salam patunggilan. Saya Pendeta Indra Sujarwo dari GKJW Jemaat Mojokerto, MD Mojokerto, Surabaya Barat, mengajak saudara-saudara semua untuk menyiapkan hati pikiran, membangun ibadah minggu bersama, secara khusus dalam ibadah syukur Yayasan Kesehatan Gereja Kristen Jawiwetan. Mari kita dukung, mari kita doakan para pelayan, para paraga rumah sakit, supaya dapat menjalankan tugasnya dengan baik di dalam melayani sesama, melayani orang-orang yang membutuhkan, menjadi berkat, bahkan menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan. Selamat membangun ibadah. Salam sehat selalu, Gusti berkahi. Terima kasih. Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salam patunggilan. Mari kita senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan Allah yang telah memberkati dan menyertai kita dimanapun kita berada. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari Minggu ini bersama kita melaksanakan ibadah syukur Yayasan Kesehatan. Yayasan Kesehatan sebagai bagian dari Gereja Kristen Jawiwetan ikut terpanggil dan berkarya melayani Tuhan di bidang kesehatan. Melalui 6 rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Rekso Waluyo Mojokerto, Rumah Sakit Kristen Mojowarno, Rumah Sakit Marsudi Waluyo Malang, Rumah Sakit Griyo Waluyo Ponorogo, Rumah Sakit Ibu dan Anak Mardi Waluyo Kauman, dan Rumah Sakit Ibu dan Anak Mardi Waluyo Rampal, yang dikelola Yayasan Kesehatan menjadi sarana kesaksian GKJW kepada masyarakat. Sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan yang telah menyertai dan memberkati tumbuh kembangnya Yayasan Kesehatan ini, marilah kita membangun ibadah saat ini dengan penuh rasa syukur dan sukacita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 322, bait 1 dan 3, Terang Matahari. Mari bersama-sama kita mengambil saat teduh untuk memulai ibadah saat ini. Ibadah syukur Yayasan Kesehatan saat ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara. Amin.
Dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, tema ibadah syukur Yayasan Kesehatan saat ini adalah iman yang menyembuhkan. Mari kita sambut bersama-sama dengan memuji dari Kidung Jemaat 281 bait yang pertama. Kita bersama-sama masuk dalam panggilan pertobatan. Yesaya 59 ayat yang pertama dan kedua. Saya baca demikian. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman ini terus kita renungkan, kita hayati. Bagaimana dalam praktek hidup sehari-hari, sudahkah kita terus berpengharapan? Sudahkah kita terus berharap hanya kepada Dia, Sang Penolong kita yang tidak pernah terlelap dan terus berjaga dalam kehidupan ini? Mari bersama-sama mengungkapkan pengakuan dosa, kita memohon pengampunan kepada Tuhan secara litani. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu, oleh karena kebaikan-Mu, ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Oleh karena nama-Mu, ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita menerima berita anugerah melalui Roma 5 ayat 16 dan 17 yang demikian. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Demikian berita anugerah. Mari bersama-sama Bapak Ibu Saudara kita respon berita anugerah dengan memuji
dari Kidung Jemaat 389, bait yang pertama dan kedua. Besarlah kasih Bapa-Ku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Betapa kasihnya besar, tak usah hatiku gentar, ku berbahagia benar diasuhnya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dan dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk di dalam pelayanan firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita menyatukan hati, kita mohon penyertaan dan kekuatan dari Tuhan, sehingga kita dimampukan untuk bisa memahami dengan benar apa yang menjadi kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Kami senantiasa bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena begitu besar kasih karunia yang telah Tuhan karuniakan kepada kami di dalam hidup dan kehidupan kami. Pada kesempatan saat ini, Engkau telah berkenan menyediakan waktu bagi kami, di mana kami bersama-sama dengan saudara-saudara kami akan membaca, merenungkan, dan menggumuli akan kebenaran sabda dan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkenan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan kuasai hati dan pikiran kami. Tuhan mampukan kepada kami semua untuk bisa memahami dengan benar apa yang menjadi kehendak-Mu. Terlebih hamba-Mu, Bapak Pendeta Endro Sujarwo, yang akan Engkau pakai untuk menyampaikan sabda dan firman-Mu. Kiranya Tuhan urapi dengan Roh-Mu yang kudus. Tuhan sertai, Tuhan mampukan, sehingga apa yang akan disampaikan hanya seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan atas kami. Kami siap untuk mendengar dan menyambutnya. Di dalam Sang Kristus Yesus, kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dan dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab pada saat ini diambil dari Injil Markus, pasal 5, ayatnya yang ke-21 sampai dengan yang ke-43 yang demikian. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang, lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus.
Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, 'Siapa yang menjamah aku?'" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakku sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan. Sebab umurnya sudah 12 tahun, semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun
mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikian pembacaan Alkitab. Demikian Bapak Ibu Saudara, bacaan yang bersama-sama akan kita renungkan pada saat ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang rindu membaca firman Tuhan, merenungkan dan terlebih melakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Bapak Ibu Saudara, warga Gereja Kristen Jawetan, dimanapun saudara berada, selamat hari Minggu, salam patunggilan. Saudara-saudara, tema khotbah dalam ibadah syukur Yayasan Kesehatan pada saat ini adalah iman yang menyembuhkan. Saya kira tema ini bukan hal yang baru, tetapi kali ini bersama-sama saya mengajak untuk mari merenungkan dan menghayati kembali. Saudara-saudara, imanmu yang menyelamatkan engkau. Dalam bahasa Jawanya, pangandelmu kang mitulungi kowe. Nat Alkitab ini atau moto ini, saudara-saudara, di beberapa rumah sakit Kristen dijadikan dasar. Bahkan salah satu rumah sakit GKJW menggunakannya sebagai moto. Ya, pangandelmu kang mitulungi kowe iku. Direnungkan, dihayati supaya ini menyemangati bersama dalam melayani umat manusia di rumah sakit. Beriman kepada Tuhan berarti kita memiliki penyerahan diri penuh kepada Dia. Tidak setengah-setengah. Berserah bukanlah satu tindakan yang nekat. Bukan pula satu tindakan yang diambil karena kita sudah menemui jalan buntu. Akan tetapi berserah adalah tindakan yang lahir dari pergumulan positif karena menyadari bahwa Tuhan tidak akan mengecewakan bagi siapapun yang berharap kepadanya. Firman-Nya dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, penyerahan diri kepada Tuhan adalah sebuah keputusan yang berisiko. Sebagaimana dalam bacaan tadi, dalam perikop tadi ada dua pengalaman iman yang luar biasa. Bagi saya pribadi ini pengalaman yang luar biasa. Yang pertama, kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Bagaimana perjuangannya. Yang kedua, perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun lamanya. Pada ayat yang ke-23, tersungkur di depan kaki Yesus dan memohon sangat kepadanya. Kata Yairus, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Inilah saudara-saudara yang dialami Yairus yang sedang terjepit pada suatu keadaan yang berisiko tadi. Ketika anaknya sedang sakit keras, dikatakan dalam bacaan tadi hampir mati, Yairus justru mengambil keputusan yang berisiko. Keputusan yang berdampak, sangat berbahaya, dengan meninggalkan anaknya itu dan pergi mencari Yesus yang diyakini
dapat menyembuhkan anaknya. Dia berangkat mencari supaya bertemu dengan Yesus. Ketika Yesus dalam perjalanan menuju anak Jairus, ia bertemu dengan seorang wanita yang sakit pendarahan. Wanita ini mengalami pendarahan selama 12 tahun. Dia sudah pergi ke berbagai tabib terbaik pada saat itu yang bisa dia kunjungi dan memakai obat-obatan yang mereka berikan. Selama dia mempunyai sesuatu yang dapat diberikan atau membayar kepada tabib-tabib itu, mereka membuatnya terus berharap bahwa mereka bisa menyembuhkan dia. Tetapi setelah semua yang dimiliki habis, maka kemudian menvonis bahwa perempuan ini kamu sudah tidak bisa disembuhkan. Dalam bacaan tadi dikatakan dengan jelas Bapak Ibu Saudara, meskipun demikian wanita ini tetap memiliki pengharapan agar bisa sembuh. Mempunyai keyakinan bahwa dia bisa sembuh. Iman yang kuat dimiliki wanita itu. Ia percaya bahwa kuasa Kristus bisa menyembuhkannya. Dia berkata dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Mari coba membayangkan bersama-sama betapa luar biasa keyakinannya. Yang mengatakan asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Saudara-saudara, ada keyakinan yang tak tergoyahkan dalam diri perempuan ini. Tekadnya bulat, keyakinannya penuh, hanya dengan menjamah jubahnya. Angger aku bisa ndemek jubahe, aku mesti mari. Ini keyakinan yang luar biasa. Mujizat terjadi dalam dirinya ketika ia menjamah jubah Tuhan Yesus. Darah yang terus mengalir kini mengering, dan tiba-tiba dia merasa sekujur tubuhnya sehat walafiat, seperti sebelum dia sakit. Terasa nyaman luar biasa tubuhnya. Imannya kepada Yesus telah menyembuhkannya. Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya ketika wanita itu menjamah jubahnya, sehingga ia berkata atau dia bertanya kepada murid-murid dan orang banyak yang mengikutinya, siapa yang menjamah jubahku? Dengan takut dan gemetar wanita itu memperlihatkan dirinya kepada Yesus. Ia tersungkur di depan Yesus dan memberitahukan segala sesuatu yang telah terjadi kepada dirinya. Lalu Yesus berkata kepada wanita itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara-saudara, sekali lagi ketika bertemu dengan Yesus dan hendak menuju rumahnya, di tengah-tengah jalan ada seorang wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun, sedang menjamah jubah Yesus, sehingga langkahnya terhenti. Yang seharusnya Yesus segera datang ke rumah Jairus dan menemui anaknya, tapi terhenti. Tentunya kejadian ini membuat Jairus bertambah panik, karena keadaan anaknya sangat kritis. Meskipun demikian, dia tetap setia menunggu. Bukti bahwa ia sangat peduli akan penderitaan anaknya. Namun datang kabar dari keluarganya bahwa anaknya akhirnya mati. Maka bisa saja Jairus marah, bisa saja dia kecewa kepada Tuhan Yesus karena tidak segera pergi, tidak segera datang menumpangkan tangannya kepada anaknya. Tetapi Jairus sama sekali tidak terpengaruh dengan berita buruk yang didengarnya. Ia tetap berharap, ia tetap menantikan Yesus bertindak sesuatu. Maka dalam ayat ke-35 dengan jelas saya baca ulang,
Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat itu, "Jangan takut, percaya saja." Tidak panjang kata-kata atau kalimat yang dikatakan Yesus, hanya jangan takut, percaya saja. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara-saudara berada pada saat ini, pasti masih mengingat peristiwa di Kana. Bagaimana ketika Ibu Yesus berpesan kepada para pelayan yang saat itu kehabisan anggur. Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Tidak panjang juga. Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Saudara-saudara, disinilah iman sesungguhnya. Disinilah sesungguhnya beriman itu. Butuh perjuangan tanpa henti. Berharap dan menantikan serta melakukan dengan penuh keyakinan. Dengan penuh keyakinan. Situasi kita mungkin sedang tidak nyaman. Situasi kita saat ini mungkin sedang bergumul keras. Sebagaimana pergumulan yang dialami dalam bacaan tadi. Tidak mudah menghadapi beban berat. Bagaimana Jairus berjuang. Bagaimana perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun tadi mengatakan, asalku jamah saja jubahnya. Angger aku bisa ndemek jubai aku mesti mari. Memang saudara-saudara untuk bisa menjamah, untuk bisa selesai, untuk bisa sembuh, bebas dari beban, itu pun perjuangan. Pantang menyerah dan pantang putus asa. Maju terus supaya bisa memperoleh sesuatu dari sang sumber pertolongan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali berita-berita negatif membuat kita goyah. Ketika sedang mengalami pergumulan berat, ada berita-berita yang mengganggu dalam kehidupan kita ini. Bahkan sengaja menjatuhkan iman kita. Dan tidak lagi lalu membuat kita tidak lagi berharap penuh kepada Dia, tidak lagi membuat kita berserah kepada Dia. Maka karena kesabarannya menantikan Tuhan, keluarga Jairus mengalami mukjizat, yaitu anaknya disembuhkan. Ketika Yesus mengatakan anak ini tidak mati, tetapi tidur. Ayat 40 dikatakan di sana, tetapi mereka mentertawakan Dia. Siapa orang ini? Aneh orang ini. Mungkin orang banyak mencemooh. Karena jelas anak itu sudah mati, tapi dikatakan tidak mati, tapi dia tidur. Disinilah Bapak Ibu Saudara dibutuhkan iman dan pengharapan yang luar biasa. Secara khusus dalam ibadah syukur Yayasan Kesehatan Gereja Kristen Jayawetan ini, kita diingatkan untuk memiliki iman yang teguh di dalam Kristus, agar kita mendapatkan kesembuhan, agar kita mendapatkan pemulihan. Mengapa? Tidak semua Yayasan Kesehatan GKJW saat ini sedang sehat. Ada yang sedang berjuang keras untuk sembuh, untuk pulih dari keterpurukan, seperti Jairus dan perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan tadi. Namun mereka pantang menyerah. Bahkan Yesus mengatakan, talitakum, bangunlah, bangkitlah semangatmu, imanmu yang menyembuhkan engkau. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita pernah mengalami pergumulan berat. Karena itu jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Pada saat yang tepat Dia pasti bertindak. Pada saat yang tepat pasti Dia melakukan sesuatu yang mungkin tidak pernah kita bayangkan dan pikirkan.
iman yang menyembuhkan, iman-Mu yang memulihkan, iman-Mu yang menyelamatkan. Sungguh semua orang yang menantikan Engkau tak akan mendapat malu. Saudara-saudara, dari kisah bacaan di atas dan kehidupan nyata persekutuan kita, Gereja Kristen Jawetan, kita bisa belajar bahwa segala sesuatu mungkin bagi Allah. Menurut logika pikiran kita, manusia kita ini tidak mungkin. Wes mentok, buntu, tidak ada harapan. Bahkan tidak ada secercah sinar pun yang bisa ditunggu dan dinantikan. Tapi Dia selalu punya cara. Tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan, sebab Allah memiliki kuasa yang tak terbatas. Maka bagi orang percaya tidak ada yang namanya jalan buntu. Tidak ada putus harapan. Akan selalu ada jalan. Akan selalu ada harapan. Walau seberat apapun yang sedang kita hadapi. Karena itu jangan pernah berhenti berharap. Kiranya Tuhan memberkati dan memampukan kita untuk senantiasa berpengharapan kepada Dia. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersama kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Bapak, Ibu, Saudara diundang untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, Saudara dipersilahkan untuk duduk kembali. Mari Bapak Ibu Saudara bersama-sama kita masuk dalam doa syafaat. Nanti kita akhiri dengan doa Bapa kami dan kita pujikan bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur atas segala berkat yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami masing-masing, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, sehingga kami pada saat ini boleh membangun ibadah bersama. Dimanapun saudara-saudara kami sedang membangun ibadah, biarlah Engkau yang senantiasa memberkati, Engkau yang mencurahkan berkat atas mereka yang saat ini bersama-sama bersatu hati
di seantero Gereja Kristen Jawetan ini. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap pujian yang telah kami kumandangkan, firman-Mu yang sudah boleh kami baca dan renungkan bersama, meteraikan dalam setiap hati kami, agar kami dimampukan tidak hanya mendengar, merenungkan, tetapi juga melakukan dalam praktek hidup sehari-hari. Mampukan kami sebagai orang-orang yang terus berpengharapan, yang tidak pantang mundur, tidak pantang menyerah ketika menghadapi tantangan pencobaan yang berat. Kami semua yakin bahwa Engkau punya cara dan solusi yang terindah. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan sepenuhnya tiap saudara-saudara kami yang saat ini boleh membangun ibadah, demikian yang tidak bisa bersama-sama dengan kami untuk membangun ibadah hari ini. Kiranya Engkau yang memberkati mereka yang sedang bepergian, yang sedang bekerja, beraktivitas, bahkan sedang menderita sakit. Bapa yang memberkati mereka, Bapa yang menolong, memampukan mereka, bahkan menjamah setiap mereka, sehingga dipulihkan kembali dari sakitnya. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan setiap program Gereja Kristen Jawetan. Bapa, Engkau memberkati, Engkau menolong agar setiap program ini boleh berjalan dengan baik. Semuanya dilakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya Engkau ada bersama dengan kami, Gereja Kristen Jawetan, yang di dalamnya sedang mengalami pergumulan berbagai tantangan kehidupan ini. Bapa yang memberkati, menolong, sehingga para pelaku, para tenaga, para pelayan-pelayan-Mu boleh menjalankan tugasnya dengan baik. Kami menyerahkan secara khusus Yayasan Kesehatan GKJW. Bapa, Engkau memberkati setiap mereka di dalam mengemban tugas melayani warga masyarakat, menjadi saksi-Mu dimanapun berada, setiap rumah sakit Gereja Kristen Jawetan. Bapa memberkati para karyawan, tenaga, semuanya untuk boleh bersama-sama, bersatu hati, menjalankan tugas dengan penuh sukacita, sehingga boleh menjadi sarana berkat bagi kesaksian, bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan bangsa dan negara kami, para pemimpin kami, mulai presiden, para menteri, dan para pemimpin di daerah, sampai dengan RT RW. Bapa, Engkau memberkati mereka, memberikan kemampuan agar boleh melakukan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, demi kemajuan bangsa ini, secara khusus di dalam mengatasi pandemi COVID-19. Tuhan berkati mereka yang diberi tanggung jawab untuk mengemban amanat gugus tugas kesehatan dimanapun mereka menjalankan tugas. Kiranya Engkau yang memampukan, sehingga pandemi ini boleh segera diatasi dengan baik. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan sepenuhnya saudara-saudara kami yang menderita karena bencana alam, dimanapun mereka berada. Bapa memberkati, Bapa menolong, baik yang karena tanah longsor, banjir bandang, gempa bumi, dan yang lain-lain. Kiranya Bapa mencukupkan kebutuhan mereka, sehingga kehidupan mereka dipulihkan kembali, dan pengharapan mereka dikuatkan, untuk terus tertuju hanya kepadamu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan anak-anak kekasih kami, dimanapun mereka berada. Bapa memberkati, baik yang sedang sekolah, demikian yang sedang mencari pekerjaan. Berkat-Mu tercurah atas mereka semua. Kalau sebenarnya kami tidak mengakhiri ibadah kami, melanjutkan aktivitas kami masing-masing, kiranya Bapa tetap bersama, menyertai dan menolong kami. Terima kasih Bapa, doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di sorga. Berikan kami hari ini
Bapak Ibu warga jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ibadah minggu pada pagi hari ini, Tuhan memberikan kesempatan kepada setiap kita untuk menyerahkan persembahan yang sudah kita persiapkan. Mari kita membawa persembahan dan menyerahkannya kepada Tuhan dengan tulus hati dan sukacita. Firman Tuhan yang menjadi dasar kita mempersembahkan diambil dari Yesaya 12 ayat yang keempat yang demikian bunyinya. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bersama-sama kita mempersembahkan, kita juga akan mempersembahkan pujian dari PKJ 148 ayat 1 dan ke-4. Terima kasih ya Tuhanku. Mari kita menyerahkan persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, inilah kami umat-Mu ya Bapa. Kami menyerahkan persembahan yang sudah kami persiapkan kepadamu dengan tulus hati dan sukacita. Kami mohon Bapa berkenan menerima persembahan kami. Tuhan berkenan juga memakai persembahan ini menjadi sarana kuasa-Mu dinyatakan di dunia ini melalui gereja-Mu. Kami berdoa untuk saudara kami yang Tuhan pakai untuk mengelola persembahan ini. Biar Bapa memberikan roh kejujuran dan takut akan Tuhan untuk dapat melaksanakan tugas tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya. Kami juga berdoa buat seluruh umat-Mu Bapa, apapun yang menjadi usaha pekerjaan mereka masing-masing, Tuhan memberkati. Inilah Bapa doa kami, dan kami menyerahkan persembahan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara warga jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah pada saat ini. Marilah kita kembali dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita lakukan pekerjaan dan pelayanan kita dengan penuh sukacita dan tanggung jawab. Tetaplah mematuhi protokol kesehatan, mencuci tangan,
memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Percayalah sepenuhnya kepada Tuhan dalam segala laku hidup saudara, sebab Ia selalu ada, menyertai dan menolong kita hari lepas hari. Mari kita memuji Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 410 bait yang pertama. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Allah Bapa Sang Pencipta senantiasa menyertai dan memberkati saudara-saudara. Yesus Kristus Sang Juru Selamat senantiasa memulihkan dan menolong saudara-saudara. Roh Kudus Sang Penerang kehidupan senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan, dan damai sejahtera kepada saudara-saudara saat ini sampai selama-lamanya. Amin.